Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah bertatap muka kembali masih di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini adalah bulan mulia karena di situ dilahirkan sosok manusia yang paling mulia, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita masih temanya berkutat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian tahu seorang yang mana hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mengagungkan keimanannya? Maka para sahabat menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah. Imannya malaikat ya Rasulullah. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang imannya mengagungkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayyinunal amra. Bagaimana malaikat ini tidak beriman? Karena mereka ini membantu perkara-perkara. Contoh yaitu malaikat Jibril mengantar wahyu dan lain sebagainya. Pastilah beriman. Maka sahabat yang lain mengatakan, an-nabiyuna ya Rasulullah, para anbiya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa kaifa la yu'minun nabiyuna war ruh yanzil alaihim bil amri minas sama. Bagaimana para anbiya ini tidak beriman sedangkan malaikat Jibril ini turun kepada mereka? Pastilah mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat lagi mengatakan, qalu ashabuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang imannya yang paling mengagungkan adalah sahabatmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni wa ana nabi'um bima unzila alayya. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan sahabatku itu mereka melihat mukjizat yang aku punya. Wa ana unabi'uhum bima unzila alayya, dan aku menjelaskan kepada mereka sesuatu yang turun kepada dari istilahnya sesuatu yang turun kepada aku jelaskan kepada mereka. Bagaimana tidak beriman? Walakin a'jabun nasi imanan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, akan tetapi manusia yang imannya ini paling mengagungkan, kaumun, satu kaum, yaji'una min ba'di, mereka datang setelah aku. Yu'minu nabi, mereka mengimani aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yarawni, tapi dia tidak melihat aku. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan apa yang aku bawa. Faulaika ikhwani, mereka adalah temanku, dan mereka adalah makhluk yang keimanannya ini adalah mencengangkan. Jadi kita tidak melihat Nabi tapi mengimani Nabi dan mengiyakan, istilahnya kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu kita harus mencintai Nabi dengan sebenar-benar cinta. Hewan semuanya makhluk mencintai Nabi, tidak ada yang tidak mencintai Nabi. Contoh, di sini dikatakan termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haninul jid alladzi kana sallallahu alaihi wasallam yastanidu ilaihi idza khataba. Pernah suatu saat, yaitu rindunya sebatang pohon, yang mana pohon ini pelepah kurma ya, yang disandari sama Nabi ketika beliau ini khutbah. Jadi Nabi ketika beliau ini khutbah bersandar kepada satu pelepah kurma. Jadi biar enak gitu khutbahnya. Kalau kita kan pakai sofa gini. Lah ini Nabi Muhammad SAW pakai pelepah kurma. Gitu ya. Falamma ittakhadha mimbar waqa'a alaihi, ketika waqa'ada alaihi, ketika Nabi Muhammad SAW dibikinkan sama para sahabat yang lain, yaitu mimbar dengan 3 tangga, Nabi Muhammad duduk di situ. Hanal jid'u haninan naqah ila waladiha, maka
pelepah kurma yang tadinya disenderi Nabi diambil oleh para sahabat, ditaruh di depan masjid. Ketika Nabi punya mimbar baru, mimbar yang lama, pelepah kurmanya dia nangis. Ya, di sini seperti rintihan unta betina kepada anaknya. Wa fi riwayat kharal jida'u ka khuwari thawr hatta irtajal masjid bi khuwarihi. Dikatakan juga di riwayat yang lain, pelepah kurmanya itu teriak-teriak seperti sapi jantan, teriak-teriak di situ. Sehingga gaduh, masjid ini gaduh. Ini siapa ini yang nangis nih? Ya, para sahabat tengok kanan kiri, siapa yang teriak-teriak, siapa yang dalam keadaan menangis seperti ini? Fanazala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu yang nangis itu adalah pelepah kurma yang tadinya biasanya disenderi Nabi, ditaruh oleh para sahabatnya di depan masjid. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faltazamahu fasakanat. Kemudian Nabi datang sama pelepah kurma, dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya nangis, rewel, yang tadinya teriak-teriak, dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW, fasakata. Pelepah kurma itu diam. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana tanganku ini ada di genggamannya. Walau lam altazimhu lam yazal hakada ila yaumil qiyamah husnan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi, kalau pelepah kurma ini tidak saya peluk ketika dia nangis, maka pelepah kurma ini bakal nangis terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, karena rindu disenderi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma, apalagi kita umat Nabi, tidak pernah melihat Nabi. Kita datang namanya majelis maulid, mendengarkan sejarah, kisah perjalanan Nabi. Hati kita sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih daripada itu, kayak kita ini umat Nabi itu termasuk umat-umat yang beruntung. Beruntungnya apa? Karena kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini punya namanya syafaat. Kalau kita dengarkan acara maulid, isfa lana ya Rasulullah, berilah syafaat kami ya Rasulullah, berilah syafaat kami. Dikatakan di sini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Apa itu syafaat? Maka para ulama mengatakan syafaat itu adalah doa syafi' lil masfu' lahu fayastajibuhullahu bifadlihi liman yasha. Yaitu doanya orang yang memberi syafaat kepada orang yang dikasih syafaat, fayastajibuhullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa orang yang memberi syafaat bifadli, dengan karunia Allah, lima yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu adalah doa dari orang yang meminta syafaat kepada orang yang disafaati dan diijabah sama Allah. Siapa yang diberi syafaat? Lima yasha'u, kepada orang-orang yang dikehendaki sama Allah, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama pentafsilan, ya, perincian syafaat Nabi itu ada banyak. Satu, al-ula asyafaatul udma. Yang pertama adalah syafaatul udma, syafaat yang agung. Ini tidak dimiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini para ulama mengatakan wahya maqamul mahmud al-maksud fi qoulihi ta'ala. Ini adalah makom, kedudukan yang sangat terpuji, tidak dimiliki nabi-nabi lain, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaatnya? Yaitu syafaatuhu likulil khalaik. Syafaat Nabi untuk semua makhluk. Li irahatihim min tulil mauqif yaumal qiyamah, yang mana untuk beristirahat di hari kiamat. Fayasfa fi naqlihim min ardil mahsyar liyabda'a hisabahum, yang mana dipindahkan di padang mahsyar supaya mereka ini dihisab sama Allah. Jadi besok di hari kiamat kita ini dikumpulkan sama Allah, dari Nabi Adam sampai yaumil akhir. Matahari didekatkan 1 mil, sehingga ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, satu mata kakinya, lututnya, pusarnya, dadanya. Ada yang tenggelam sampai kepalanya. Ada yang disumpahkan sama Allah jadi namanya semut. Ada yang disumpahkan sama Allah ini dan itu. Pokoknya intinya dalam keadaan sulit di situ. Sampai-sampai orang kafir tuh meminta, berdoa kepada Allah, Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Allah, berilah pembebasan kepada aku walaupun aku ini masuk neraka.
Orang kafir tuh doa sama Allah seperti itu. Saking hebatnya besok di padang mahsyar. Orang-orang pada bingung semua itu. Kenapa tidak dimulai-mulai dari Nabi Adam sampai yaumil akhir, tumpuk-tumpuk orangnya di satu lembah, satu wadi yang tersendiri. Terus orang-orang datang sama Nabi Adam, ya wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, tolong beri syafaat aku. Katanya Nabi Adam, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku takut, Allah ini baru marah nih. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya menjawab nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kata Nabi Isa, datanglah kepada Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Terus umat ini datang sama Nabi. Ya Rasulullah, iswa' lana ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW datang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak sal tu'ta' wasfa' tusafa. Angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau minta, aku ijabah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku minta namanya orang yang di padang mahsyar ini semuanya dipindahkan untuk dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu langsung neraka didatangkan, surga didatangkan, semuanya dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya syafaatul udma. Tidak ada diberikan kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua di sini dikatakan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi idkhali qaumil jannah bighairi hisab, yaitu syafaat Nabi untuk satu kaum yang mana kaum ini ketika padang mahsyar sudah dimulai hisabnya, dimasukkan surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Jadi tidak payah, tidak susah, langsung digandeng Nabi dimasukkan surga. Namanya masuk surga tanpa hisab. Nah, dikasih namanya syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah syafaat Nabi. Termasuk orang golongan yang masuk surga tanpa hisab ada namanya 70.000 orang. Dari Nabi Adam loh, dari Nabi Adam sampai dari umatnya Nabi pertama di zaman Nabi sampai namanya hari kiamat 70.000. Setiap satu orang 70.000 bawa namanya 70.000. Masuk surga bighairi hisab. Itu yang kedua, syafaat Nabi. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di man istahaqqa dukhulun nar bidunubi alla yudkhilaha. Yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah syafaat Nabi kepada seseorang yang mana orang tersebut sudah dipastikan masuk neraka. Ini orang ini masuk neraka ini gara-gara dosa yang dia perbuat, gara-gara beraninya kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka ini orang. Tapi gara-gara syafaat Nabi tidak jadi masuk neraka. Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katanya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menyisakan satu umatnya itu masuk neraka, tidak disisakan sama Nabi. Besok ada satu orang ketika amalannya ini dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hisab itu mizan. Jadi amalan kita itu dihisab sama Allah, ditimbang. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa seorang melakukan perbuatan amal baik walaupun sebesar biji atom, dia bakal melihat. Orang melakukan perbuatan buruk sebiji atom, dia bakal melihat. Karena satu timbangan mizan itu besarnya itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semuanya ditimbang sama Allah. Lah ada satu orang ditimbang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata amal buruknya itu lebih berat. Pertanda orang tersebut alamat sakowah, masuk neraka ini. Ketika dia dalam keadaan takut mau masuk neraka, tiba-tiba datang sosok manusia mulia. Wajahnya tampannya bukan main, membawa namanya satu carik kertas. Datang ke timbangan amal baiknya, satu carik kertasnya itu ditaruh. Yang tadinya ringan gara-gara satu carik kertas sehingga berat nih. Terus orang ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah Nabimu Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa satu carik kertas ini ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, ini adalah sholawatmu yang aku simpan untuk namanya memperberat amalmu di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tidak ada yang lain nih, Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan di sini di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la azalu asfa hatta u'ta sikakan birijalin wa qad umira bihi ilan nar. Aku selalu memberi syafaat sampai-sampai orang yang diberi namanya lembaran amalnya
itu buruk semua. Satu manusia, satu lagi. Umira bihim ilan nar. Yang diperintahkan masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Gara-gara syafaat Nabi Muhammad SAW. Sampai malaikat Malik ini mengatakan kepada Nabi, la azal asfa hatta yakul li Malik. Aku memberi syafaat umatku semuanya sehingga malaikat Malik penjaga neraka sampai mengatakan seperti ini, lam tada li ghadabi rabbika fi ummatik min bakiyah. Wahai Rasulullah, engkau tidak bakal meninggalkan satu umatmu untuk marahnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau ambil semuanya dimasukkan surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Yang keempat syafaat Nabi, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ikhraji muwahhidina minan nar, yaitu syafaat Nabi yang mana ada satu orang yang mentauhidkan Allah. Dia mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sudah masuk neraka. Tadi belum masuk, sudah distempel masuk neraka. Kalau yang keempat nih, dia sudah masuk neraka, tapi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Diambil sama Nabi, dimasukkan di surga. Ada satu cerita gini, ada satu orang, umatnya Nabi sudah masuk surga semua. Umatnya lagi enak-enak di surga sama Nabi di surga. Terus datang satu malaikat Jibril, ya Rasulullah, umatmu kirim salam. Dijawab sama Nabi, semua umatku sudah di surga. Katanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, masih ada umatmu yang di neraka ya Rasulullah. Gara-gara perbuatan dosanya ini terlampau banyak. Kemudian Nabi manggil namanya Bilal bin Rabah, suruh adzan. Semua penduduk surga dikumpulkan. Ketika semua sudah dikumpulkan, Nabi naik namanya Buraq, datang ke neraka sama umatnya semuanya. Umatnya suruh nunggu di depan. Ketika Nabi masuk neraka, dalam neraka itu padam. Dilihat ada satu umat tuh yang dalam keadaan hitam legam. Melihat ke atas, katanya umat yang lain, ini neraka padam nih gimana ini? Siapa itu wajahnya yang seperti berkilauan tuh? Itu malaikat Jibril, bukan. Siapa ini? Dijawab sama Nabi, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah. Diambil tangannya oleh Nabi, disiram namanya dengan air kehidupan, dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kali masuk surga itu diberi namanya istana 10 kali lipat raja-raja yang ada di dunia. Minimal loh. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajati li ba'di ahlil jannah, yaitu syafaat Nabi untuk namanya orang yang derajat. Jadi surga itu ada derajat-derajatan. Yang paling tertinggi yaitu surga Firdaus al-A'la. Jadi derajat-derajat. Ada level 1, level 2, level 3. Ketika kita sudah sampai namanya level 4, ternyata Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kita, dinaikkan di levelnya ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Itu syafaat Nabi. Jadi antara satu level dengan level yang lain seperti bintang-bintang yang ada di langit. Gitu ya. Yang keenam syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaatu SAW fi jama'atin min sulahi ummati, yaitu syafaat Nabi untuk satu kalangan dari orang-orang yang soleh dari umatnya, yang mana fi taksirihim fi ta'at, kurangnya dalam ibadah sama Allah, diberi syafaat, dimasukkan dalam surga. Kemudian syafaat Nabi Muhammad SAW yang ketujuh, syafaatu SAW fi ba'di man khulida finnar minal kufar, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW yang sebagian orang yang ditetapkan masuk neraka tapi diberi namanya keringanan. Contoh, yaitu adalah Abu Lahab, pamannya Nabi. Sudah dinas masuk neraka, tapi setiap hari Senin diberi keringanan gara-gara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi atwalil musyrikin alla yu'adzibu hada indak. Nah, yang terakhir syafaat Nabi untuk anak-anaknya orang-orang kafir, orang non-Islam, anak-anak kecil yang belum balik, mereka meninggal dunia mau kemana? Surga atau neraka? Diberi syafaat Nabi, mereka dimasukkan di taman-taman surga. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah tahu kasih Nabi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah lisan kita tidak mau bersolawat kepada Nabi lagi? Apakah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau kita kerjakan? Apakah di hati kita masih ada namanya yang lebih agung, lebih kita cintai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang bisa nolong semuanya. Yang bisa nolong adalah Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, ketika kita di alam kubur,
ada salah satu pertanyaannya itu macam-macam. Bukan hanya pertanyaannya man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Enggak, macam-macam pertanyaannya. Ada yang ditanya cuma man rabbuka aja. Siapa Tuhanmu? Ada yang ditanya man nabiyuka. Macam-macam tuh pertanyaannya. Ada yang ditanya cuma namanya foto. Tunjuki gambar. Ini gambarnya siapa ini? Kalau dia bisa jawab, kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Lah gambarnya itu siapa? Gambarnya ini adalah gambar wajah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang di alam kubur nanti kalau ditanya ini wajahnya siapa? Kalau orang lisannya selalu basah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin asing dia. Itu adalah wajah Nabiku Muhammad SAW. Kalau dapat seperti itu, masuk namanya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita sehingga kita menjadi pecinta Nabi. Bukan hanya pecinta tapi yang dicintai oleh Nabi. Dan mudah-mudahan hati kita ini dirindukan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya merindukan Nabi, tapi dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita ketika kita wafat di samping kita ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di alam kubur kita dalam keadaan sulit ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di padang mahsyar dalam keadaan sulit digandeng tangan kita masuk surga bi ghairi hisab bi ghairi adab, surga firdaus a'la fi jiwaril bariyah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.